Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki bab 4 dengan judul Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa Praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Dan pada hari ini kita akan membahas pada masa Praaksara. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak adanya tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada, itulah titik dimulainya masa praaksara. Waktu berakhirnya yaitu setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara ini tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Adapun periodisasi masa praaksara yang pertama yaitu secara geologis. Ada zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua, di mana zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Kemudian ada zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua yang berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, yaitu dengan munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Lalu ada zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman ini disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang terakhir ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman ini adalah zaman kehidupan baru yang berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman tertier dan zaman kuartier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mamutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Kemudian zaman kuartier. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Selanjutnya, periodisasi yang kedua yaitu secara arkeologis. Periode ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Zaman ini atau periodisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Nah, berdasarkan hasil temuannya, zaman batu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum. Pada masa Paleolitikum, kata paleo ini berasal dari kata paleo artinya tua dan litos artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan batu tua atau zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Nah, zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam.
Mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden dan memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat sepi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Zaman batu yang kedua yaitu Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinge dan kebudayaan Abrisusrus. Jokkenmodinge adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu joken artinya dapur dan moding artinya sampah. Jokkenmodinge adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jokkenmodinge ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum yang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera. Bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Selain itu ditemukan pula jenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Abrisusrus, abris artinya tunggal, sus artinya dalam, dan rus artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut yaitu alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrisusrus ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Zaman batu yang ketiga yaitu Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pada kapak persegi berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Lalu kapak kecil disebut dengan tarah atau tatah. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan wozenbel dan yang kecil disebut dengan kleinbel. Selain kapak persegi dan lonjong, pada zaman Neolitikum ini juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Zaman batu yang kedua yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Mega artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik ini yaitu ada menhir, yaitu bangunan berupa batu tegak atau teguh yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua ada dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Fungsinya sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Yang ketiga kubur peti batu, yaitu tempat menyimpan mayat. Yang keempat ada waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Yang kelima ada sarkofagus, yaitu bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Yang keenam ada pundan berunda, adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang ketujuh ada patung. Nah, bentuk patung ini masih sangat sederhana umumnya, yaitu berbentuk binatang atau manusia. Yang ketiga ada zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam ini dibedakan menjadi tiga, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Indonesia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini yaitu kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, mani-mani, dan cendrasa atau kapak sepatu. Periodisasi yang ketiga yaitu berdasarkan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum.
Manusia yang hidup pada zaman ini masih rendah tingkat peradabannya. Kehidupan ekonomi manusia ini masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Kehidupan sosial manusia pada masa ini yaitu hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan pemburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Kehidupan budayanya yaitu sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar seperti alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggak. Alat serpi yang digunakan untuk pisau, peraut, gordi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. Lalu ada alat dari tulang dan kayu. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang, memelihara, dan mengembangbiakkan binatang. Kehidupan sosial pada masa ini, manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Kemudian, kehidupan budayanya selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Pada masa ini juga kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas yang mengalami kemajuan. Alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat itu yaitu kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Periodisasi masa praaksara berdasarkan kehidupan masyarakatnya yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan telah dilalui, maka manusia memasuki suatu masa yang disebut dengan masa bercocok tanam. Masa ini merupakan perubahan dari food gathering menjadi food producing. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan untuk mengolah alam dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia pun sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Dan yang ketiga ada masa perundagian. Masa ini merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu kata undagi yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan, atau sampan. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu, dan pada masa ini peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemudian ada peninggalan budaya masyarakat praaksara. Yang pertama, sistem kepercayaan. Pada masyarakat praaksara, masyarakatnya sudah memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib. Nah, kepercayaan tersebut adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh halus, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah. Masyarakat praaksara selalu hidup berkelompok dan bergotong royong untuk kepentingan bersama, misalnya saat membangun tempat tinggal atau tempat pemujaan. Kemudian, pada musyawarah, hal ini terlihat dari pemilihan pemimpin atau kepala suku. Mereka memilih orang yang dituakan dan berwibawa. Yang ketiga, cara bercocok tanam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praaksara bercocok tanam dengan sistem ladang dan sawah. Alat yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu beliung persegi. Dan yang keempat, pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi yang digunakan pada saat berlayar antar pulau. Mereka menggunakan perahu yang sangat sederhana, yaitu perahu bercandi yang di sebelah kanan dan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Berikut adalah tugas. Kerjakanlah tugas yang ada pada halaman 152.
Dikarenakan tugas ini adalah tugas kelompok, maka sebagai gantinya tugas ini menjadi tugas individu. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.